Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi atau telaah kami mengenai modul ajar atau perangkat pembelajaran dengan model Azure. Anggota kelompok yang akan presentasi hari ini, yang pertama ada Eva Widya Oktaviana, saya sendiri Ulfia Nisa Sukma Kolbiah, Muhammad Raihan Ramadhani, dan Siti Fatimah. Nah, sebelum memulai hasil diskusi kita pada hari ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai model pembelajaran Azure. Apa sih model pembelajaran Azure ini? Nah, jadi model pembelajaran Azure ini adalah salah satu strategi pembelajaran di ruang kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran, serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, bahan ajar, peran siswa dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran Azure ini dikembangkan oleh Sharon Maldino, Robert Henich, James Russell, dan Michael Molenda pada tahun 1989 yang diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Instructional Technology and Media for Learning. Model pembelajaran Azure merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu A, Analyze Learner Characteristic atau menganalisis karakteristik siswa. Yang kedua, S-nya, yaitu State Standard and Objective, yaitu merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. S yang ketiga yaitu Select Strategies and Research atau memilih strategi dan sumber belajar. U, yaitu Utilize Research atau memanfaatkan sumber belajar. Yang kelima, yang R-nya, yaitu Require Learner Participation atau mengaktifkan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir yaitu E, Evaluation and Revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi. Nah, itu tadi adalah sedikit gambaran mengenai model pembelajaran Azure yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Raihan Ramadhani akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Nah, yang pertama itu adalah Analyze Learner atau menganalisis peserta didik. Jadi pada tahun ajaran baru kemarin, tepatnya di bulan Juli tahun 2023 itu telah dilakukan yang namanya asesmen diagnostik menggunakan instrumen berupa angket oleh wali kelas. Nah, berdasarkan asesmen tersebut dapat diketahui bahwa kelas 7D di SMP Negeri 23 Banjarmasin itu mayoritas memiliki kemampuan dasar dalam teknologi. Namun dalam pemahamannya itu cukup beragam. Lalu juga masih ada beberapa yang tidak memiliki gawai dan belum diizinkan oleh orang tua mereka untuk membawa gawai ke sekolah. Dalam belajar itu, dalam gaya belajar maksud saya, terdapat peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik yang sangat kuat. Kadang kelas akan terlihat gaduh dan tidak beraturan. Nah, hal tersebut perlu yang namanya kegiatan pembelajaran yang menarik minat peserta didik. Untuk tipe belajar auditori dan visual, peserta didik itu diizinkan untuk memilih jenis sumber belajar dan penugasannya sesuai dengan keinginannya. Namun tetap juga dalam pengawasan pendidik. Hal ini didasarkan pada kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kedua adalah State Standard and Objectives atau merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Jadi standar umum pada pembelajaran surat pribadi dan surat resmi ini adalah menggunakan sistem pembelajaran model taksonomi Bloom C6, yaitu membuat dan mengkreasikan. Peserta didik nantinya akan mampu memahami, menganalisis, membuat, dan mengkreasikan surat pribadi dan surat resmi sesuai kaidah kebahasaan yang baik. Lalu model pembelajaran yang dipakai itu adalah PJBL atau Project Based Learning, menggunakan metode berupa diskusi, kelompok, tanya jawab, dan juga proyek. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu
menulis surat pribadi dengan struktur kebahasaan yang tepat. Lalu peserta didik itu juga dapat mengolah surat dengan kreativitas sesuai dengan konteks komunikasi dengan memanfaatkan platform digital. Lalu, peserta didik juga mampu merancang surat resmi yang sesuai format menggunakan aplikasi pengolahan kata. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Saya Siti Fatimah melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya sebelumnya berkaitan dengan metode rancangan pembelajaran Azure yang mana nantinya ini akan diterapkan dalam praktek mengajar di dalam kelas. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah select strategy and research atau memilih strategi dan sumber belajar yang tepat di dalam melakukan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai surat pribadi dan surat resmi, kami menggunakan diskusi kelompok sebagai ajang untuk bergotong royong peserta didik dalam menerapkan pembelajaran. Dilakukan juga praktik langsung dan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning PJBL. Yang kedua, peserta pendidik menggunakan media berupa PowerPoint dan aplikasi pengolahan kata baik itu Microsoft Word, Google Document maupun Canva yang nantinya untuk memberikan materi pembelajaran maupun untuk digunakan oleh peserta didik dalam membuat proyek akhir dari pembelajaran ini. Yang ketiga, materi yang digunakan adalah materi ajar, surat resmi dan surat pribadi yang terdapat di dalam buku paket pembelajaran dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023. Selanjutnya, utilize research atau memanfaatkan sumber belajar. Sumber belajar ini kami menggunakan media berupa video materi pembelajaran tentang perbedaan surat resmi dan juga surat pribadi melalui aplikasi YouTube. Yang selanjutnya menggunakan Microsoft PowerPoint untuk menampilkan materi dengan baik kepada peserta didik yang tentunya akan menggunakan LCD dan proyektor di dalam kelas. Berikutnya melakukan diskusi contoh kecil tentang surat yang disediakan oleh pendidik, sehingga peserta didik dapat melihat langsung contoh dari surat resmi maupun surat pribadi. Peserta didik menulis surat pribadi dengan menggunakan Google Document yang nantinya akan dikirim melalui surel atau surat elektronik atau email kepada pendidik, sehingga pendidik dapat menilai proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir, untuk refleksi kelompok digunakan website berupa Padlet tentang pengalaman menulis surat, sehingga nanti peserta didik di dalam Padlet tersebut dia memberikan reaction, bagaimana perasaannya, bagaimana hasilnya ketika dia melakukan pembelajaran ini. Terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada poin require learner participation atau partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, yakni terdiri atas peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menganalisis struktur dan kebahasaan surat pribadi maupun surat resmi. Yang kedua, peserta didik berbagi hasil telaahnya di depan kelas yang dibuat untuk diberikan umpan balik oleh teman sekelasnya. Ketiga, peserta didik diminta mengumpulkan tugas kelompok melalui Google Form dengan berbagai jenis produk seperti PPT, poster, Word, PDF, tulisan maupun kreasi lainnya. Selanjutnya, peserta didik membuat proyek individu berupa menulis surat resmi dengan berbagai media dan tujuan yang dipilihnya dan dikirimkan melalui email. Berikutnya, evaluate and revise atau menilai dan merevisi pembelajaran. Tentu diawali dengan memberikan asesmen, bisa dengan formatif melalui mengutarakan pertanyaan pemantik yang dihimpun dalam berbagai platform digital seperti kesiapan belajar menggunakan Padlet, pertanyaan pemantik menggunakan Padlet, refleksi dan
reaction terhadap pembelajaran menggunakan Padlet, diskusi dan tanggapan tertulis bisa menggunakan Classroom. Selain itu, menggunakan asesmen sumatif, yaitu penilaian proyek akhir berupa surat pribadi dan surat resmi yang dikumpulkan secara digital. Nah, di sini terdiri atas tugas kelompok dikumpulkan melalui Google Form, tugas individu dapat dikumpulkan melalui email. Terakhir, guru merevisi modul sesuai umpan balik dari peserta didik terhadap proses pembelajaran.